Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmil Fadli Satria. NIM 180424. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dari model politik dalam perumusan kebijakan publik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022. Diundangkan Menkumham Yasona Laouli pada hari yang sama di Jakarta. Penyusunan undang-undang ini dilatar belakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah undang-undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai ibu kota negara. Di samping itu, penyusunan undang-undang ini juga didasari oleh urgensi pemindahan ibu kota negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia. Penyusunan undang-undang ini menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk ibu kota negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. Terdapat 5 alasan ibu kota negara dipindahkan. Yang pertama yaitu populasi terlalu padat. Salah satu alasan utama pindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di pulau lainnya persentasenya kurang dari 10%. Yang kedua, kontribusi ekonomi pada PDB. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional atau BPS 2018, kontribusi ekonomi terdapat PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49%. Dapat disimpulkan, Pulau Jawa sangat mendominasi, oleh sebab itu dilakukan pemindahan agar PDB merata dari setiap daerah. Nomor 3, krisis air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2016, Jawa mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah. Nomor 4, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia. Pada tahun 2017 menjadi peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Nomor 5, ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di Jakarta. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Selain itu, wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api, yaitu Krakatau, Gunung Gede, dan potensi gempa bumi dan tsunami. Selanjutnya yaitu analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dalam model politik dalam perumusan kebijakan. Dari penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut telah dijelaskan beberapa alasan terkait mengapa dilakukan pemindahan ibu kota negara. Menurut saya, model politik yang digunakan pemerintah dalam perumusan kebijakan terkait undang-undang ini yaitu menggunakan model rasional komprehensif. Model rasional komprehensif ini menuntut hal-hal yang rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalah seseorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas dan biaya manfaatnya, dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan.
Alasan kenapa model rasional komprehensif yang digunakan dalam perumusan kebijakan tersebut, yaitu di mana pemerintah membuat atau mengeluarkan kebijakan tersebut terlebih dahulu sudah mempunyai cukup informasi mengenai berbagai alternatif yang ada serta sudah memperhitungkan asas dan biaya manfaatnya, dan juga pemerintah sudah memikirkan tujuan serta alasan yang tepat terkait pemindahan ibu kota negara tersebut. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia. Selama ini, kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Oleh karena itu, Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan situasi ketimpangan antara Pulau Jawa dan Pulau luar Jawa. Untuk itu, dilakukan pemindahan ibu kota negara agar ketimpangan tersebut teratasi sehingga menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Pulau Jawa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.